uh, sedang ramai di kasusnya Sarwenda dan Ruben, bahwa Sarwenda mengajukan syarat kepada Ruben Onsu jika ingin bertemu anak. Itu mungkin seperti apa melihatnya dari kondisi ibu dan sebetulnya anak? Kalau jadi orang tua nggak boleh ada persyaratan untuk anak ketemu orang tuanya, ya, baik orang tua laki maupun orang tua perempuan. Itu sebetulnya menurut saya tidak ada, misalnya kalau datang tuh harus hanya pada tanggal sekian, atau kalau datang itu hanya sekian hari dalam seminggu. Sebetulnya nggak boleh juga seperti itu, karena tergantung anak butuhnya seperti apa. Kalau anak hari ini butuh mau sama ibunya, misalnya jalan-jalan, shopping dan sebagainya, ya itu harus diizinkan walaupun lagi saat itu dengan ayahnya. Nggak ada persyaratan kamu bukan waktunya, kamu masih 2 hari lagi gitu, nggak bisa. Tapi juga kebalikannya, kalau anak pada saat itu mau ajak ayahnya main, misalnya games atau main bola atau main apa, nggak boleh juga dihalangi, walaupun ini saat ini bukan waktu atau jatah ayahnya misalnya gitu. Jadi penjatahan itu menurut saya itu juga dianggap sebagai syarat. Menurut saya itu tidak terlalu baik ya, karena anak jadi tidak bebas. Kalau dalam perkawinan, perceraian itu yang paling beban terberat adalah pada anak. Sehingga apa yang perlu dilakukan oleh orang tua, harusnya memberikan kebebasan pada anak apa yang dia mau lakukan, mau dekat dengan siapa, dengan bapaknya, dengan ibunya, atau dengan apanya, itu harusnya boleh-boleh saja. Nah, kecuali ada persyaratan-persyaratan tertentu, misalnya kamu boleh ke saya kalau kamu misalnya sudah membayar uang sekolah anak saya. Nah, itu jadinya penyanderaan, itu juga nggak benar gitu. Kalau anak-anak nggak bayar, atau misalnya kamu tidak menyediakan dana untuk membayar uang sekolah ini, kamu nggak boleh ketemu. Sebetulnya kan ini nggak fair. Nggak fairnya karena nggak ada anak namanya bekas anak, tapi selalu kemudian anak yang jadi orang yang paling dirugikan dalam situasi ini. Bunda, berita ini kan sangat besar, ditambah mungkin melihat psikis seorang anak, ditambah orang tuanya divorce di umur yang masih kecil, terus sekarang pun pemberitaan sedang ramai, sedang mengajukan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mungkin seperti apa? Sebetulnya kalau misalnya mau ngomong tentang hak asuh anak, ya nggak apa-apa, tapi ngomongnya nggak usah di media sosial, nggak usah di pengadilan, tapi antara mereka berdua saja gitu. Kan kalau ini kan jadi kayak perebutan gitu ya. Harusnya ini sudah beres dan sudah di-clearkan sebelum kejadian-kejadian yang terjadi setelah itu. Nah, sekarang jadi menjadi sesuatu yang dipakai oleh netizen dan sebagainya, jadi ibaratnya persepsi dan permainan di ruang umum gitu. Menurut saya itu nggak bagus untuk anaknya. Kenapa? Ini ada jejak digital. Ada anak yang kemudian nanti bisa sedih dan sakit hati karena temennya ngejek, dia nggak tahu cara menjawabnya. Ada kalanya di sekolah juga ada mbaknya atau ibu, ada temannya yang kemudian nanya, kamu sekarang jadi tinggalnya sama siapa? Itu nggak nyaman juga untuk anak untuk menjawab. Jadi sebetulnya hal-hal seperti ini harusnya dihindari sehingga anak-anak itu boleh dan harus berkembang dengan bahagia dimanapun dia berada. Tapi bisa nggak sih Bunda ini dilakukan demi kebaikan anak, walaupun ya memang tidak ada mantan anak atau mantan orang tua? Kalau demi kebaikan anak, kiblatnya ke anak. Artinya skala prioritas di anak. Bukan kiblatnya adalah kepada kita sebagai orang dewasa memikirkan bahwa yang terbaik adalah ini. Bukan seperti itu. Kalau menurut saya jadinya nggak jelas. Nggak jelasnya adalah kalau dilihat sih sebetulnya anak tuh nggak perlu untuk kemudian berpikir dia harus ngomong iya nggak atau tidak nggak ya kepada ajakan ayah atau ibunya. Harusnya dia bisa spontan aja ngomong apa adanya. Dan kalau kita lihat, kalau lagi di ayah kadang-kadang menjelekkan ibu, kalau lagi di ibu menjelekkan ayah, sehingga anak pada waktu di ayah kalau ditanya ayahnya, ibu bilang apa tentang ayah, harus berbohong. Itu menurut saya segala sesuatu yang sudah membuat anak jadi terbebani. Dan ini yang nggak boleh ada pada kehidupan anak supaya perkembangannya jadi tetap baik gitu. Mungkin ada masukan-masukan
bagi mereka berdua selain memperebutkan hak asuh anak, mungkin yang terbaik, jalan Ngomongin terbaik? aja. Kalau menurut saya caranya adalah dibicarakan aja secara tertutup apa yang kita mau. Apa co-parenting itu bisa dijalankan dengan baik kalau kedua-duanya punya keinginan untuk melakukannya dengan baik. Tapi kalau dua-duanya masih menginginkan saya yang harus lebih daripada yang satu, kamu harus ngikut saya dan sebagainya, itu pasti nggak akan terjadi. Ego orang tua harus diredam. Cobalah untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh anak, skala prioritasnya di mana, itu yang didahulukan. Bunda, satu lagi, ini kan menjadi dampak besar bagi si anak, bahkan muncul traumatik itu jika memang terjadi untuk pengobatan pemulihannya. Menurut saya gini, kalau trauma itu sangat tergantung bagaimana orang mempersepsikan situasi tersebut. Kalau situasinya kelihatannya tidak terlalu membuat dia merasa harus jadi trauma, jadi ibaratnya dilihat sebagai sesuatu yang biasa aja, jadi nggak ada trauma. Tapi kalau segala sesuatu kemudian dia dilihat dari sisinya, kemudian ini kayaknya saya nggak kuatnya, ini bisa jadi trauma. Nah, menurut saya sebelum kita nyampe ke sana, orang tua tuh harus ngelihat bahwa anak tuh belum tentu sama kuatnya dengan kita. Apalagi anak-anak ini kan tidak minta orang tuanya bercerai. Semua apa yang terjadi sekarang itu dampak dari perpisahan ini. Pertanyaannya, perpisahan ini yang menghendaki siapa? Kan orang tuanya gitu. Jadi kita harus ngelihat juga nih, anak-anak ini seperti apa. Nah, kalau sudah terjadi, kita harus lihat perkembangannya juga. Perkembangannya seperti apa? Kalau anak jadi ada perubahan, tadinya ceria, tadinya talkatif, tiba-tiba menarik diri, tidak mau bicara, tidak mau makan dan sebagainya. Nah, ini ada sesuatu pasti. Baru kita mesti kemudian melihat. Kadang anak takut karena takut kepada orang tuanya, karena takut kalau nanti disangka memihak ke yang satu atau yang satu memihak ke, dan ini jadi beban untuk anak. Coba anak gak usah pakai beban, kan sudah ada banyak dari artis-artis yang melakukan co-parenting dengan baik. Coba dicontoh di situ.